Nah ini nih seserahan yang selalu ada di seserahannya orang muslim, yaitu adalah alat sholat atau alat ibadah ya. Ini itu seserahan yang kayaknya wajib banget ada di semua pengantin ya. Nah kebetulan di sini aku pakai satu mukena, satu sajadah, dan juga nanti ada Al-Quran. Untuk mukenanya ini aku nanti akan bikin bunga. Nah teman-teman, kalau bikin bunga itu usahakan untuk kelopaknya itu bentuknya bulat gembul ya. Jadi nanti jadinya akan bagus gitu. Kalau terlalu kurus nanti jadinya akan nggak sebagus kalau gembul gitu ya. Bukan jelek tapi nggak sebagus gembul gitu. Nah untuk bikin bunganya ini aku pakai bawahan mukena. Pertama aku gulung dulu untuk karet di bagian pinggang. Itu aku gulung seperti biasa, seperti ini aja, sampai dia kegulung full. Lalu aku kasih karet. Kenapa aku menggunakan karet? Karena karet ini adalah alat yang paling mudah digunakan ya, daripada pita ataupun tali-tali lain gitu. Nah, karet. Lalu selanjutnya untuk kelopaknya itu aku akan bikin dari sisanya ini, si kainnya. Nah, caranya itu adalah kardusnya tadi itu kita masukkan ke dalam roknya. Jadi kita nggak dari luar ya, benar-benar aku masukin ke dalam roknya karena supaya lebih mudah aja gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bikin dari luar gitu, nggak dimasukin ke dalam gini. Tapi kalau aku sendiri pribadi lebih suka kalau dimasukin. Cuman itu nanti terserah teman-teman ya, gimana teman-teman biasanya bikin. Lalu ini kita tarik-tarik aja, kita sesuaikan dengan pola yang sudah kita bentuk. Nah kita tarik seperti ini sampai bagian depannya itu kerutannya sedikit, atau kalau bisa malah nggak ada kerutannya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu kerutannya di bagian belakang aja. Nah ini aku kasih karet juga karena karet itu paling mudah. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaiin aja deh sama kebiasaan teman-teman gimana gitu. Kalau untuk kelopaknya sendiri, kenapa aku nggak pakai mika ataupun karton? Karena kalau pakai mika itu terlalu tajam. Aku takut banget kalau bahannya itu rusak. Kalau pakai karton juga aku takut meleot. Jadi aku lebih suka pakai kardus. Nah ini aku bikin kelopaknya sebanyak 6 dengan jarak yang nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu dekat. Setelah itu kelopaknya itu kita susun-susun ya teman-teman ya. Jadi kita tumpuk gitu. Jadi satu tumpukan di atas kelopak lain, satu tumpukan lagi di atas kelopak lain, kayak gitu. Nah ini jumlahnya 6. Atau teman-teman juga bisa bikin jumlahnya 5, cuman kalau aku pribadi lebih suka jumlahnya 6 seperti ini. Lalu untuk talinya itu aku tidak menggunakan karet karena kurang lebar. Untuk talinya itu aku menggunakan pita ya. Teman-teman bisa menggunakan tali yang lainnya, tapi aku menggunakan pita di sini. Itu aku taliin aja melingkar, lalu ditali pati. Jadi supaya kenceng ya. Nah ini kita rapi-rapiin dulu. Kalau misal belum rapi, dirapi-rapiin dulu aja. Oke seperti ini ya. Nah untuk pitanya ini aku dobelin ya teman-teman ya, supaya lebih aman lagi. Karena kadang itu si talinya itu kadang suka kendor sendiri gitu ya. Jadi aku kasih double pita aja biar lebih aman. Tapi kalau misal pita sekali udah aman ya nggak apa-apa sih ya. Cuman aku tuh kadang nggak aman gitu loh, jadi takutnya kalau lepas apa gimana, jadi aku doublein aja. Kayak yang kenceng, pokoknya yang kenceng aja, yang kenceng banget ya, harus kenceng supaya tidak rusak ketika digunakan nanti. Lalu untuk sisanya kan ada sisa rumbai-rumbainya tuh, nah itu kita lipat-lipat aja, lalu kita jarumin pentul ya teman-teman ya. Untuk jarumnya dipastikan jarum dengan kualitas yang bagus ya, supaya tidak merusak kain. Lalu untuk sajadahnya ini kebetulan banget aku dapat sajadah yang kecil, yang tipis, jadi bisa digabung dengan mukena. Nah untuk sajadahnya sendiri nanti itu akan aku bentuk menjadi kipas. Aku lipat jadi 3 lalu aku bentuk jadi kipas. Nah untuk sajadah ini, semisal teman-teman dapat sajadah yang kecil itu bisa digabung dengan mukena. Tapi kalau teman-teman dapat yang besar itu nanti bisa dipisah. Jadi nanti jadinya 2 box. Nah ini jadi kipas seperti ini. Lalu untuk bagian bawahnya aku karetin juga ya teman-teman ya. Aku karetin seperti ini. Nah jadinya kipas ini tinggal kita rapi-rapiin aja. Selanjutnya untuk atasannya ini, karena kalau misalnya kita bikin bunga lagi takut boxnya nggak muat, jadi itu aku cuman ngelipet dia aja, yang penting mereknya kelihatan. Nah ini kita tempel polybonding foamnya dulu.
Ini kita susun-susun dulu ya. Nah ini aku masih cari susunan yang pas. Nah untuk bagian belakang ini aku akan naruh Quran. Jadi Quran akan aku taruh di belakang sini. Untuk penyangganya itu jangan sampai keluar dari busa ya, karena nanti takutnya kalau misal keluar dari busa itu dia akan jatuh ngegelimpang ke belakang. Nah ini aku tampelin si nanotap agak banyak, pokoknya yang banyak gitu ya. Tapi sebelum nempel itu pastikan Qurannya itu dilapisin ya teman-teman ya, bisa dilapisin menggunakan kertas ataupun plastik. Nah ini aku ngelapisinya itu menggunakan plastik wrap. Ini aku tempel seperti ini, dia insya Allah aman. Nah kalau teman-teman masih ragu kurang aman atau takut jatuh, teman-teman bisa ngasih masking tape kayak aku gini. Karena aku takut banget kalau dia ngegelebak ke belakang gitu loh. Jadi aku kasih masking tape. Nah untuk bunganya, untuk bawahannya ini aku taruh di depan, lalu belakangnya aku kasih sajadahnya. Untuk nempelinya kita menggunakan jarum dengan metode menjahit ya. Jadi nempelin jarumnya itu naik turun gitu. Jangan lurus. Kalau lurus nanti dia akan mudah jatuh. Tapi kalau kita nempelin jarumnya itu naik turun, nanti dia akan mengancing ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kita taruh. Pokoknya jarumnya kalau bisa yang banyak ya, supaya dia lebih aman gitu. Semakin banyak semakin aman. Nah ini aku cantolin juga ke Qurannya, karena kebetulan Qurannya itu bahannya kain. Lalu untuk sajadahnya juga sama, kita kasih jarum. Oke, di sini aku kasih jarum 1. Ini aku kenain sama mukenanya ya. Jadi supaya dia menyatu gitu, supaya kalau misal ada apa-apa tuh jatuh semua gitu. Tapi jangan sampai jatuh lah ya. Nah ini juga bagian belakang mukena aku kasih jarum supaya nyangkut ke sajadahnya. Oke, ini agak susah ya teman-teman ya, karena perlu effort. Nah seperti ini. Lalu untuk satu lagi di bagian bawahnya juga aku kasih. Nah ini untuk atasannya itu aku keliatin mereknya kayak gini ya. Aku cuman gulung-gulung aja. Untuk gulungan sisi kanan sisi kiri itu teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal dia nggak rapi atau gimana, karena nanti akan tertutup. Nah ini untuk atasannya itu agak susah ya, karena agak besar. Jadi untuk ininya aku copot dulu semuanya dan aku rubah. Aku taruh atasannya dulu, aku jarumin satu persatu. Baru setelah itu aku jarumin si bunganya ini. Aku kasih jarum ulang karena tadi nggak muat. Untuk jarumnya juga sama kayak tadi ya teman-teman ya. Dijarumin satu persatu aja. Nah seperti ini. Dan yang belakang juga kita jarumin bareng sama Quran, supaya nggak jatuh. Untuk mukena sendiri tuh sebenarnya paling susah ya menurut aku ya. Karena mukena tiap klien itu kan berbeda bahannya. Dan besarnya juga berbeda. Kadang ada yang bawa sajadah tebal, ada yang bawa Quran besar, ada yang mukenanya itu gede juga gitu. Nah ini adalah challenge buat kita semuanya untuk bisa menaruh mukena yang cantik. Nah ini sudah aku taruh semuanya ya. Sekarang untuk pemasangan bunganya. Oke, di sini aku pakai bunga besar yang lumayan banyak. Ini pakai bunga warna putih, lalu ada warna hijau, lalu aku tempel bunga-bunga kecilnya. Nah untuk bunganya itu kalau bisa itu di mix and match ya teman-teman ya, sesuai dengan stylenya teman-teman sendiri gimana. Nah ini aku naruhnya aku pisah-pisah aja, maksudnya nggak harus beruntun gitu loh, tapi sesuai dengan mood aja. Hortensia adalah bunga paling utama ya, karena dia bisa menutupi segalanya. Nah ini aku pas-pasin lagi. Jangan lupa untuk ngasih bunga kecil-kecilnya ya, jadi jangan semuanya besar. Teman-teman bisa mix and match menggunakan bunga-bunga kecil supaya nanti terlihat lebih bagus, lebih enak dipandang gitu. Nah ini juga aku kasih bunga putih lagi, aku kasih daun ginkgo juga supaya nanti itu bisa agak tinggian gitu kesannya. Nah untuk belakang ini kita tempelin bunga-bunga sisa. Jadi kalau misal bagian depan itu semuanya udah ditempelin, baru bagian belakang kita tempel. Jadi semua tray itu dipasangin dulu bunganya, semuanya dipasangin dulu. Baru nanti kalau misal udah sisa tinggal kita tempel bagian belakang ya. Nah ini untuk filler-fillernya aku masukin juga. Ini adalah filler favoritku ya teman-teman ya, karena memang sangat cantik gitu. Nah ini untuk final looknya. Bagian belakang jangan sampai kelihatan untuk busanya. Bagian depan juga kita kasih full bunga supaya lebih cantik.
Oke, ini kita liatin ya. Tuh, dia bener-bener oke banget dan juga bener-bener bagus. Terima kasih.